Halo guys, perkenalkan nama saya Maria Malgana CO dengan NIM 2306040036. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia, yaitu makna dan prinsip demokrasi, pendidikan demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu makna dan prinsip demokrasi. Ada 3, yaitu arti dan makna demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, dan pelaksanaan demokrasi. Arti dan makna demokrasi itu sendiri yaitu demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau pemerintahan dari rakyat dan dijalankan untuk rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat adalah pemilik kekuasaan untuk mengatur pemerintahan. Dengan kata lain, kekuasaan berada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan kedaulatan rakyat. Yang berikutnya prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama itu kedaulatan di tangan rakyat. Warga memiliki hak untuk memberikan pendapatnya atau pernyataannya itu secara bebas tanpa takut ada represi atau hukuman, sejauh tidak melanggar hukum dan hak orang lain. Yang kedua, hak memilih dan dipilih. Warga memiliki hak untuk memilih dan dipilih secara bebas dalam pemilihan umum dan menentukan perwakilan mereka di lembaga legislatif dan eksekutif. Yang ketiga, pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan negara atau kekuasaan negara dibagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan tujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan. Yang berikutnya itu pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat, keadilan sosial, dan perlindungan HAM. Prinsip kerakyatan kerakyatan di Indonesia memiliki arti bahwa demokrasi di negara ini mengikuti paham kedaulatan rakyat. Prinsip perwakilan. Berdasarkan prinsip perwakilan, pemerintah Indonesia diselenggarakan dan diamanatkan kepada para wakil rakyat. Prinsip hikmat kebijaksanaan yaitu prinsip hikmat atau kedaulatan rakyat yang terikat oleh aturan berupa hikmat dan kebijaksanaan. Prinsip permusyawaratan. Yang berikutnya itu pelaksanaan demokrasi. Yang pertama demokrasi konstitusional pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Di masa ini, peranan parlemen dan partai sangatlah menonjol. Yang kedua itu demokrasi terpimpin dari 1959 sampai dengan 1965. Mulainya masa ini ditandai dengan dikeluarkan dekret presiden. Dalam praktiknya, masa ini berakhir dengan peristiwa G30S pada 30 September 1965 dan yang kita peringati setiap tanggal 30 September. Yang ketiga itu demokrasi Pancasila. Secara garis besar, masa ini menggunakan landasan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Yang keempat, demokrasi pasca reformasi, yaitu yang terjadi dari tahun 1998 sampai dengan saat ini. Pendidikan demokrasi. Yang pertama, pendidikan demokrasi secara formal, yaitu pendidikan yang meliputi tatap muka, diskusi timbal balik, presentasi, studi kasus untuk memberikan gambaran kepada siswa agar supaya mempunyai kemampuan cinta negara dan bangsa. Yang kedua, pendidikan demokrasi secara informal. Pendidikan demokrasi secara informal itu sendiri yaitu adalah pendidikan yang melewati tahap pergaulan di rumah maupun masyarakat. Sebagai bentuk aplikasi ini, nilai berdemokrasi sebagai hasil interaksi terjalan lingkungan sekitarnya langsung dapat dirasakan hasilnya sendiri. Pendidikan non-formal yaitu pendidikan melewati tahap di luar lingkungan masyarakat, lebih makro dan berinteraksi sebab pendidikan di luar sekolah mempunyai variabel maupun parameter yang sangat membentuk jiwa seseorang.